Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Praktikum Kimia Bahan Alam dan Penemuan Obat, akan memaparkan hasil diskusi kami terkait nyaat siri dan akan dilanjutkan dengan pemaparan hasil ulasan artikel. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok B yang beranggotakan orang dengan nama-nama yang sudah tertera pada slide. Next. Yang pertama, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait nyaat siri dari sereh atau Symbopogon winterreonus. Next. Jenis metode ekstraksi yang dapat dilakukan untuk mengambil minyak atsiri. Yang pertama itu adalah maserasi. Dalam maserasi, bubuk kasar sampel tumbuhan disimpan dan dibiarkan mengalami kontak dengan pelarut dalam wadah tertutup untuk jangka waktu tertentu. Adapun kelebihan dari maserasi yaitu peralatan dan pengerjaan yang sederhana, sedangkan untuk kekurangannya butuh banyak waktu dan banyak pelarut. Yang kedua adalah metode sekretasi, yang merupakan penyajian sentrifugasi secara kesinambungan. Untuk kelebihannya itu ada sampel tekstur lunak, butuh sedikit pelarut, pemanasan dapat diatur. Untuk kekurangannya, yaitu akan menyebabkan reaksi penguraian oleh panas, dan dalam skala besar tidak cocok digunakan pelarut dengan titik didih yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu metode enfluorasi. Metode enfluorasi yaitu dengan memanfaatkan lemak sebagai media untuk mengabsorpsi aroma wangi yang dihasilkan oleh jenis tanaman tertentu. Proses enfluorasi akan berakhir ketika minyak telah jenuh pada dengan minyak tanaman. Tingkat keberhasilan proses ini yaitu tergantung dengan kualitas lemak dan keterampilan mempersiapkan lemak. Kemudian untuk kelebihannya yaitu rendemen lebih banyak, mutu yang dihasilkan lebih baik. Tetapi untuk kekurangannya, waktu pengerjaannya lama. Kemudian metode destilasi air. Metode destilasi air, bahan yang akan disuling dihubungkan langsung dengan air mendidih atau dengan kata lain yaitu merebus tanaman secara langsung. Kelebihannya yaitu alatnya sederhana dan butuh sedikit waktu. Untuk kekurangannya yaitu tidak cocok untuk sampel yang tidak tahan uap panas, kualitas hasil penyulingan tidak sebaik destilasi uap air. Selanjutnya, peran natrium sulfat anhidrat. Natrium sulfat atau Na2SO4 anhidrat digunakan untuk memisahkan air dengan minyak. Cara kerjanya yaitu dengan sifatnya yang metastabil, apabila temperatur dalam gua lebih rendah, maka thenardit secara berangsur-angsur akan menyerap air dan berubah menjadi mirabilit, yaitu mineral alam Na2SO4. Next. Selanjutnya untuk identifikasi nyaat siri dari sereh dengan beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama, ditotalkan secukupnya larutan standar minyak citronella dan larutan minyak atsiri cengkeh pada plat KLT menggunakan pipa kapiler. Selanjutnya, dilakukan elusi pada plat KLT dengan fase gerak enhexan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3. Selanjutnya, pada plat KLT itu dikeringkan, kemudian disemprot dengan penampak bercak anisaldehid atau H2SO4 pekat. Selanjutnya, hasil penyemprotan menunjukkan bahwa bercak yang dihasilkan destilat cengkeh dan standar citronella berada pada posisi sejajar, serta menghasilkan warna biru. Next. Selanjutnya, analisis GCMS minyak atsiri dari sereh. Pada kromatografi gas, didapatkan data kromatogam minyak sereh sejumlah 7 pik, yang dapat diartikan bahwa setidaknya ada 7 senyawa yang terkandung. Terlihat bahwa pik 4 dan 6 memiliki luas area tertinggi dengan waktu retensi masing-masing 8,694 dan 9,144. Pik 4 dan 6 diduga mengandung senyawa citronella. Pada hasil analisis spektroskopi massa, diambil line 4 dan 6 dari total 7 senyawa yang dianalisis, dengan waktu retensi masing-masing 8,695 dan 9,145, yang diketahui merupakan senyawa citronella. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa sampel minyak sereh yang diteliti terdapat minyak atsiri karena mengandung senyawa citronella. Next.
Selanjutnya akan ada pemaparan dan ulasan terkait artikel dengan judul GCMS Analysis and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of the Trunk Exuded from Pistacia atlantica cordica. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Next. Pistacia atlantica cordica adalah tanaman obat yang banyak tumbuh di daerah Kurdistan. Tanaman ini masuk dalam genus Pistacia yang diambil manfaatnya sebagai gom. Kandungan minyak atsiri dari eksudat batang beberapa spesies genus Pistacia telah dikarakterisasi, namun belum dilakukan pada spesies Atlantica beserta subspesiesnya. Oleh karena itu, dilakukan analisis dengan metode GCMS dan disaring terhadap 9 strain H. pylori serta beberapa bakteri gram negatif dan gram positif lainnya untuk mengetahui kandungan minyak atsiri pada gom Pistacia atlantica cordica. Next. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode ekstraksi minyak atsiri dengan cara dihidrodistilasi. Sampel yang digunakan adalah gom PA cordica yang terdapat di negara Iran. Waktu ekstraksi yang dibutuhkan selama 5 jam untuk mendapatkan minyak atsiri dengan hasil rendemen mencapai 20%. Sebelum dianalisis, minyak atsiri disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Analisis menggunakan GCMS dengan mode tumbukan elektron menggunakan sistem VG Autospec yang dihubungkan dengan kromatografi gas, dilengkapi dengan kolom kapiler berukuran 25 meter kali 0,25 mm dan ketebalan film 0,25 meter. Pengaturan suhu oven sama dengan analisis GCFID atau sebagai detektor dengan helium digunakan sebagai gas pembawa. Selanjutnya kultur bakteri. Kultur bakteri menggunakan EOK alpha-pinen untuk menghasilkan KHM atau konsentrasi hambat minimum dengan berbagai metode pengencetan bertingkat. Lalu pada plat agar bakteri jenis gram positif dan gram negatif diinkubasi selama dalam durasi 12-18 jam. Plat agar digunakan untuk kultur cair menggunakan media LB sehingga dapat menentukan KHM. Next. Selanjutnya ada hasil. Next. Yang pertama, berdasarkan analisis kimia yang tertera pada tabel di atas itu menunjukkan bahwa komposisi minyak atsiri dari Pistacia atlantica cordica dalam urutan waktu elusi. Konstituen utama dari Pistacia lentiscus dan Pistacia atlantica cordica adalah butapinen dengan rentang dari 21,70 hingga 78,90 untuk Pistacia lentiscus dan 97,20 untuk Pistacia atlantica cordica yang memberikan ciri khas pada spesies ini. Selain itu, dilaporkan bahwa limonen untuk Pistacia lentiscus berkisar antara 0,95 sampai 11,52 dan 0,06 dalam Pistacia atlantica cordica. Beberapa data yang dilaporkan juga menunjukkan tidak dapat diterima karena dalam beberapa laporan dengan rentang 1,7 sampai 10% dari total komposisi minyak atsiri tidak diketahui. Karakter dari kromatogram dari grafik ditunjukkan bahwa senyawa alpha-pinen 97,2% menggambarkan untuk subspesies dari Pistacia atlantica. Next. Selanjutnya yaitu pada aktivitas antibakteri, semua bakteri gram positif maupun gram negatif rata-rata berkisar antara 500 sampai 1000 mg per mililiter. Lalu pada pinin dan EOK tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efek sinergis yang berasal dari senyawa EOK. Pinin merupakan konstituen EOK yang memiliki toksisitas yang sangat rendah, yaitu 12-13. Oleh karena itu, minyak esensial tersebut baik digunakan dalam produk kesehatan. Kesimpulan.
Pada penelitian ini menggunakan metode ekstraksi minyak atsiri hidrodestilasi. Dianalisis menggunakan YCMS, berdasarkan analisis kimia menunjukkan tidak dapat diterima karena 1,7 hingga 10% dari total komposisi minyak atsiri tidak diketahui. Dan berdasarkan aktivitas antibakteri, di mana sebuah bakteri gram positif maupun negatif rata-rata berkisar antara 500 hingga 1000 mg per mili dan memiliki toksisitas yang sangat rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.